Ay, 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 ay. Aing. Koon. Parah. Nuhun gitu. Tempat dia. Dia. Poek apa itu? Semah. Gitu. Saya ini lucu. Butut lah. Lain toh. Harus biasa. Wah, orang ini ada dia tuh di dia. Nah, tuh gimana?
Kapan namanya katingali tuh canggih di mah. Apa maksud dan kita orang diharap. Oh ini tuh. Ya pasti mana we belum. Ayo. Langsung we, langsung tutup. Nah, sih labas. Sok. Warahmatullahi wabarakatuh. Bawaan punya pantun, saya juga punya pantun. Cakep. Belum kenali. Selamat siang, berjumpa lagi. Nah. Begitu saja. Wassalamualaikum. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu materi ketiga mengenai disiplin positif, kegiatan dan 5 peran kontrol guru yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Purwanti, SPD MSI GR kepada Dewi. Kami silakan. Dari tadi geran pakai GR atau tadi itu kan? Gede rasa, sugan gede rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ih, kumas mana? Ya ini teh kebagian siap dan harusnya sudah kita sempat pulang. Tapi gimana karena amanat dari kurikulum untuk agak sedikit memberikan gambaran tentang disiplin positif dengan menggunakan dengan tema keyakinan kelas dan 5 peran kontrol guru. Sebetulnya ibu-ibu di sini dan 1 bapak di sini ya pasti lebih berpengalaman, jauh lah pengalamannya lebih dari saya. Saya tidak ada apa-apa dan mungkin masih banyak salah-salah juga. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, tadi yang kata si bapak pengawas itu, tadi ada Ikmadio Bangun Karso, dibalik. Terus Ikmadia Bangun Karso, Cudurian Dayani. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara juga, sejatinya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi berarti tugas kita sebagai guru harus Memanusiakan manusia. mempersiapkan anak untuk bersosialisasi di masyarakat sebagai manusia, dan dia mampu berperan dan berperilaku sebagai manusia. Menurut penelitian bahwa IQ orang Indonesia ini rata-ratanya 78 Di bawah. dan itu I'm so sorry to say that, di bawah sifat rata-rata IQ orang Indonesia. Iya memang begitu. Makanya itu juga sebabnya para founding parents kita yang mendirikan Republik ini mengamanatkan kepada kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering dibacakan setiap upacara, meskipun saya tidak pernah ikut upacara. Di situ amanatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya tugas kita sebagai guru benar-benar harus mencerdaskan anak-anak kita sebagai bangsa, karena dengan manusia cerdas agak-agak susah kita mau menjajah, dan terlebih jangan sampai dijajah sama bangsa sendiri. Oke. Keyakinan kelas itu
aspek penting di dunia pendidikan. Pokoknya mah gini ya, keyakinan kelas itu kita nanya dulu nih ke anak, gimana sih anak maunya kelas kita itu, pembelajaran kita itu, di dalam impian anak, maunya anak itu kayak gimana? Kita tanya dulu ke anak, apakah maunya kerja kelompok aja atau bagaimana? Kalau misalnya tidak begitu juga, kita bisa meminta anak untuk mengimajinasikan kelas impian. Gak apa-apa, mereka tulis di setiap kelas ada AC-nya, gak apa-apa, karena itu menjadi si anak. Dengan mengembangkan imajinasi, automatically kita memantik literasi. Karena di sekolah kita literasinya kurang juga kan? Ya. Salah satu cara mengupayakan membuat suatu kelas kondusif dan yakin itu dengan membuat kesepakatan kelas di awal. Apa maunya mereka, kita dengarkan. Lalu kita bikin kesepakatan dengan anak, jika apa yang mereka inginkan dan mereka langgar sendiri, konsekuensinya itu seperti apa. Sehingga masing-masing dari kita, baik kita maupun anak, mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dengan begitu, anak juga akan dengan adanya tanggung jawab anak dengan sendirinya, meskipun dia terlambat atau dia tidak masuk, minimalnya dia meminta maaf ataupun memberi kabar. Kalau misalnya anaknya yang konsisten terhadap apa yang dia omongkan, apa yang dia bilang. Lain lagi dengan anak yang tidak menghargai dirinya sendiri. Dia tidak menghargai dirinya sebagai manusia, dia tidak menghargai komitmennya, baik kepada dirinya ataupun kepada gurunya, ataupun komitmen dengan kelasnya. Jadi kita bisa membuat kesepakatan kelas di awal. Apa yang mereka inginkan, apa yang kita inginkan, terjadilah kesepakatan itu. Jadi kita dan anak sama-sama enak. Kita mau negur anak, kita mau ngasih konsekuensi dari perbuatan yang anak lakukan, itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas. Beberapa faktor yang berkontribusi pada pembentukan keyakinan kelas termasuk pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini yang mereka dapatkan dari sebelum-sebelumnya. Dari SMP, misalnya kalau misalnya kelas 10, misalnya waktu dalam pelajaran bahasa Inggris, waktu SMP-nya kurang di-drill, kurang dilatihankan. Mungkin ketika mereka masuk ke SMA, yang mereka inginkan banyakin berlatih ngomong atau pronunciation. Itu bisa saja terjadi karena pengalaman belajar sebelumnya. Dukungan guru. Mungkin dengan pengalaman belajar mereka, terus dukungannya kurang dari guru, apa-apa kita main judgment ke anak, itu juga bisa memberikan kelasnya kurang kondusif atau tidak enak atau bagaimana. Terus lagi interaksi dengan teman. Misalnya anak yang tadinya rajin tiba-tiba bergabung dengan anak-anak yang kurang rajin, bisa terpengaruhi itu karena interaksi antar teman atau pengaruh dari lingkungan, misalnya lingkungan di rumahnya mereka bergaul bagaimana, dan pengalaman keluarga. Saya juga membaca dari jurnal, bullying terbesar itu sebetulnya berawal dari keluarga. Misalnya orang tua sering membuli anak, gitu-gitu aja bisa, atau menghardik anak. Itu awal bullying yang membuat anak sudah pasti tidak nyaman untuk berinteraksi, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, tugas kita untuk meyakinkan anak di kelas kita itu anak akan merasa nyaman dan bahagia serta memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua, pentingnya keyakinan kelas adalah memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan akademik dan psikologis peserta didik.
Dampaknya adalah motivasi dan kinerja. Jika kita sebagai gurunya bisa mengerti anak, anak dengan sendirinya akan akan timbul motivasi dari dalam. Tanpa kita dorong-dorong, tanpa kita turi handayani, tanpa kita imadio, dia akan timbul motivasi dari dirinya sendiri sehingga mempengaruhi kinerja anak di kelas. Baik itu di dalam aktif di dalam proses kegiatan belajar ataupun mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ketahanan emosional juga. Ketika kita gurunya bisa memperlakukan anak sebagai manusia, anak akan bisa menahan emosinya terhadap guru. Tidak akan searogan itu. Tidak akan mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya.